Betul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, dilipat gandakan berbagai kebaikan kepada kita semua. Nah, sebagaimana biasa di waktu yang penuh berkah, kita awali dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya sambil menyiapkan berbagai aktivitas. Kita mengkaji ilmu, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang, ini ada hadis-hadis tentang kesehatan mental ya. Nah, tadinya mau melanjutkan kemarin yang kita sedang membahas tentang ayat kursi ya, dengan penafsiran yang mendetailnya, tetapi ini ada diselang dulu ya, tentang hadis-hadis seputar psikologi dan kesehatan mental. Nah, kita pelajari supaya seimbang ya antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Nah, di hadis kali ini kita akan sama-sama membahas tentang 40 hadis seputar kejiwaan ya, ilmu kejiwaan dan kesehatan mental. Nah, diawali dari ini beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Rasulullah ya pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai ananda ya, inni u'allimuka, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu kalimat ya, beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau meminta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu ingin minta pertolongan, minta pertolonglah kepada Allah. Wa'alam, dan ketahuilah, annal ummah, sesungguhnya umat, lau ijtama'at, umat ya bersatu, ala ayyan fa'uka bisyai, untuk memberi manfaat. Nah, lam yanfa'uka illa bisyai, maka hal itu tidak akan kamu peroleh kecuali ya qad kataballahu lak, kecuali Allah sudah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai, dan seandainya suatu kaum ya, mereka berkumpul bersatu untuk membahayakanmu ya, melakukan sesuatu dan membahayakanmu, maka lam yadurruka illa bisyai, lam yadurruka illa bisyai, maka tidak akan bisa memadaratkanmu, tidak bisa membahayakanmu ya. Qad kataballahu alaik, bahwa hal itu tidak akan bisa membahayakan kamu gitu ya, kecuali apa yang memang Allah sudah tetapkan untuk dirimu gitu ya. Rufi'atil aqlam, kolam diangkat, wa jaffat as-suhuf, dan kering ya, lembaran telah kering. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Nah, ini ya harus menjadikan kita harus betul-betul ya beriman, bertawakal kepada Allah, bahwa dalam hadis ini ketika kita menjaga Allah ya, pasti Allah menjaga kita. Kemudian jagalah Allah ya, jagalah hak-hak Allah, pasti engkau akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Ketika minta sesuatu, mintalah sama Allah. Ketika minta tolonglah sama Allah gitu ya. Jangan sampai kita terpengaruh gitu ya, ini bahwa lau istama'at, jika ada sekumpulan orang gitu ya, sekumpulan orang, mereka itu berupaya keras gitu ya, memberikan manfaat atau memberikan sesuatu ya yang akan membahagiakan kita. Nah, mereka tidak akan bisa apa-apa karena kecuali kalau memang itu sudah ditetapkan gitu ya. Dan sebaliknya, ketika ada sekelompok orang yang menghina, mencaci, membahayakan, tidak menyenangkan kita ya misalnya, nah maka hal itu tidak akan pernah membahayakan kita gitu ya.
kecuali memang Allah sudah tetapkan untuk orang tersebut. Nah, jadi seperti itu, ini harus menjadi mindset kita. Nah, kemudian yang kedua adalah harus merasa tenang ya dengan takdir-takdir Allah. Nah, di sini di zaman yang banyak mental yang sakit ya pada kesempatan kali ini gitu ya, maka kita harus berpegang teguh ya dengan apa-apa yang ditukan dalam hadis, dalam Quran. Merasa tenang dengan takdir-takdir Allah. An Suhaib, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, ajaban ya, alangkah menakjubkan, li amril mukmin, urusan orang mukmin, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya baik gitu ya. Walaisa zakali ahadin illa lil mukmin, dan hal itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. In asabathu sarra, nah jika mendapatkan kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairallah, maka itu adalah baik bagi dia gitu. Wa in asabathu darra, dan ketika ditampak kesedihan, ketidaksenangan gitu ya, sabara, dia bersabar, fakana khairallah, dan itu pun adalah baik baginya gitu. Jadi harus merasa tenang ketika kita mendapatkan kesenangan, bersyukur, kemudian ditimpa kesedihan, ujian, bersabar gitu ya. Pokoknya merasa tenang dengan takdir-takdir yang Allah sudah tetapkan untuk kita semua. Nah, kemudian merenungi akhirat. Nah, ini ya memang harus tips ya untuk supaya mental kita sehat, tidak terlalu gimana dengan urusan dunia gitu ya. Ada akhirat yang lebih penting yang harus kita renungkan. Nah, di sini hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallam, Rasulullah bersabda bahwa man kanat al akhirah hammah, barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan akhirat ya, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan akhirat, ja'alallah ghinahu fi qalbi, maka Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya gitu ya. Wa jama'alahu syamlah, dan menyatukan urusannya yang berserakan, wa atathu dunya, dan wahya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan raghimah, hina gitu ya. Wa man kanatid dunya hammah, nah barang siapa yang ambisinya hanya kehidupan dunia gitu ya, ja'alallah faqrah, maka Allah akan menjadikan dia miskin gitu ya. Baina ainaihi ya, terbayang-bayang dalam dia nanti antara kedua matanya gitu, yang terbayang itu kemiskinan gitu ya. Nah, kemudian ja'alallah faqrah baina ainaihi wa farqa alaihi syamlah. Nah, kemudian Allah akan mencerai-beraikan urusannya gitu ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang sudah ditentukan baginya. Nah, jadi ini ya, bahwa orientasi kita itu, nah di sini barang siapa yang ambisinya itu adalah ingin kehidupan akhirat ya, bahwa yang menjadi orientasinya senantiasa akhirat, Allah akan jadikan kaya gitu ya, merasa cukup gitu, nggak terlalu wah ingin gimana gitu ya, merasa cukup gitu dalam hatinya gitu ya. Dan Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Nah, jadi tidak mengagungkan dunia gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya ya, barang siapa kalau ambisinya hanya kehidupan dunia, bahwa ambisinya itu dia mendapatkan jabatan dalam kehidupannya, misalnya rumah yang serba enak, kendaraan misalnya, nah itu dengan orientasinya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu terbayang-bayang di dalam kedua bola matanya gitu ya. Terbayang, aduh ya Allah kurang ini, mau bayar ini, semuanya gitu ya, yang dibayang-bayangkan itu adalah kekurangan gitu. Kemudian Allah pun akan mencerai beraikan urusannya gitu ya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditentukan bagi dia. Nah, ini ya harus menjadi catatan untuk kita. Jangan kita orientasi atau ambisi kita itu kehidupan dunia, tetapi orientasi ambisi kita itu adalah akhirat. Nah, kemudian menghibur diri dengan mengingat kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
aksiru zikra hazimil lazat, ya, perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Al maut itu kematian. Kita harus banyak mengingat kematian gitu ya. Fa innahu lam yazkurhu adhun fi dhaiqin minal aish illa wassa'ahu alaih. Nah, jadi saat sempit kehidupannya ya, ketika mengingat mati akan meluaskannya gitu ya. Wassa'ahu alaih wala zakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha alaih. Dan tidak seorang mengingat ketika dalam kondisi lapang kecuali mengingat mati akan menyempitkannya. Jadi dengan senantiasa ya banyak-banyak. Nah, di sini suruhnya banyaklah kalian mengingat kematian. Jadi kita harus sering gitu ya mengingat kematian gitu ya, bahwa tidaklah seorang mengingat kematian ketika sempit ya kehidupannya, melainkan mengingat mati akan dengan mati akan meluaskannya. Misalnya, ya Allah, apa sih misalnya kita itu kan misalkan ngejar-ngejar apa gitu ya, ngejar-ngejar berbagai hal dengan ambisi yang sangat luar biasa, misalnya mengejar-ngejar jabatan, mengejar-ngejar kedudukan misalnya, padahal di akhir hayat kita itu gelar kita itu hanya almarhum gitu ya. Apa sih yang kita cari gitu, gelar kita itu pada akhirnya almarhum almarhumah gitu ya. Nah, dengan mengingat kematian mudah-mudahan Allah meluaskan dan walaupun misalnya sedang diuji dalam kesempitan tetapi Allah luaskan. Dan seseorang ketika mengingat kematian ya dalam kondisi lapang, lagi senang, nah maka ini juga akan menjadi pengingat kita tidak terlalu terlena ya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian menolak keraguan dalam diri. Ini juga seri kesehatan mental ya, bahwa ya'ti syaitan ahadukum fayaqul, bahwa setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian berkata gitu ya, man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan ini gitu ya, man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbak. Nah, jadi kadang kita ya kalau lagi ngelamun misalnya, setan itu suka datang dan mengatakan, siapa sih yang menciptakan kamu teh gitu ya, sampai dia berkata siapa yang menciptakan kamu, Tuhan kamu gitu ya. Jadi berputar-putar dalam pikiran gitu ya, man khalaqa rabbak. Nah, apabila salah seorang telah sampai pada titik itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Fa idza balaghahu, ketika sampai ya pada pertanyaan dalam pikiran kita misalnya, memang siapa yang menciptakan, misalnya ini diciptakannya yang menciptakan Allah siapa ya, dan sudah ada pikiran seperti itu, fal yasta'iz billah, cepat-cepat minta perlindungan sama Allah, wal yantahi, dan berhentilah gitu ya. Nah, ini ya, jadi kadang kita suka tadi ya misalnya membayangkan hal-hal lain ya, misalnya zat Allah atau apa misalnya. Nah, ini harus menjadi patokannya gitu ya. Cepat-cepat falyasta'iz billah, minta perlindungan sama Allah, wal yantahi, dan cepat-cepat berhenti gitu ya dari memikirkan hal yang semacam itu. Kemudian harus bersikap optimis, tidak pesimis gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la tiyaroh, bahwa tidak boleh tiaroh, menganggap sial, wa khairuha, yang terbaik ini ya, bahwa yang terbaik adalah al-fa'lu. Al-fa'lu itu adalah optimis gitu ya. Jangan menganggap sial tetapi harus optimis. Qalu wa mal fa'al, apa itu fa'lu? Rasulullah menjawab, al-kalimah as-salihah, yaitu kalimat baik, yasmauha ahadukum, yang didengar oleh salah seorang antara kalian. Jadi intinya harus bersikap optimis. Nah, tidak boleh tiaroh, tidak boleh menganggap sial, apalagi di bulan Shofar ya. Terkadang ada orang yang menganggap banyak kesialan di bulan Shofar, pada la tiaroh, tidak ada tiaroh, tidak boleh ya menganggap sial. Wa khairuha, yang terbaik itu adalah al-fa'lu, harus optimis. Sehingga para sahabat nanya, apa itu al-fa'lu? Rasulullah menjawab, adalah al-kalimah sholihah, kalimat baik, yasmauha, yang didengar oleh ahadukum, salah seorang di antara kalian. Nah, itu ya, bahwa harus bersikap optimis, tidak boleh pesimis. Nah, kemudian ketenangan jiwa itu dengan sholat gitu ya. Jangan bahwa di antara mental health ya,
Maksudnya banyak sekali mental-mental yang sekarang yang sakit. Nah, harus diingat bahwa kita itu bisa tenang dengan sholat gitu ya. Hadis dari Salim bin Abi Ja'di ya. Qala rajulun min Khuza'ah, seorang dari Khuza'ah berkata, laitani shallaitu fastarahtu. Aku berharap aku melaksanakan sholat supaya aku bisa beristirahat gitu ya. Nah, ka'annahu ma'abu zalika alaih. Nah, ya bahwa orang-orang menganggap bahwa hal itu adalah abu ya, kesalahan. Faqala, kemudian dia berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqul aqimis shalah ya Bilal. Tegakkan sholat wahai Bilal, kata Rasul, arihna biha, istirahatkan, tenangkan kami dengan sholat gitu ya. Nah, arihna biha, nah bahwa sholat ini, nah tadi para sahabat ya, bahwa aku berharap ketika melaksanakan sholat itu supaya aku bisa istirahat gitu ya. Nah, pada orang-orang menganggap salah padahal benar gitu ya, bahwa kata Rasul, aqimis sholah ya Bilal, tegakkan sholat wahai Bilal, arihna biha, ya bahwa istirahatkan, tenangkan kami dengan sholat itu. Nah, bahwa ketenangan jiwa itu diantaranya dengan melaksanakan sholat, bahwa jiwa kita akan tenang. Pokoknya ala bizikrillah tatmainul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah gitu ya, hati kita akan menjadi tenang gitu ya. Nah, jadi ketenangan kita ini diantaranya dengan sholat, maka maksimalkan sholatnya gitu ya. Kemudian sholat subuh ini juga merupakan ketentraman jiwa. Nah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqidu syaitan ala qafiyah, setan itu mengikat ya salah saukudin, 3 kali ikatan. Iza nama ya, ketika tidur tuh, jadi setan itu mengikat ya 3 tali ikatan ditengkuk kepala seseorang dari kalian saat tidur ya. Yang pertama adalah yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Nah, jadi ya yang pertama itu. Kemudian setelah itu, nah tadi ya bahwa bikuli akdin yadribu alaika lailan wa tawilan gitu ya. Pokoknya setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang maka tidurlah gitu ya, alaika lailan tawilan, masih lama gitu, sok-sok tidur artinya. Faidah stayaqadha, kemudian ketika bangun ya, manusia bangun, kemudian fadzakarallah, mengingat Allah ya, berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur. In halat uqdah, maka satu ikatan terputus gitu ya. Wa idza tawaddaa, nah kemudian wudu lah ya, setelah berdoa kemudian wudu. In halat anhu uqdatan, maka lepaslah tali yang kedua. Fa idza shalla, nah kemudian udah wudu kemudian sholat ya, in halat al-uqad gitu ya. Ketika sholat maka lepaslah juga satu ikatan gitu ya. Fa asbaha nasyatan tayyibin nafs, nah bahwa pada pagi harinya ia akan merasakan semangat gitu ya, jiwa yang tentram gitu ya. Wa illa, tapi kalau tidak, asbaha khabithan nafs kaslan, kalau tidak maka pagi harinya jiwanya tidak tentram dan malas gitu, malas. Nah, seperti itu. Jadi ini ya rangkaian supaya kita tetap semangat gitu ya, ketika bangun tidur, kemudian berdoa, satu ikatan terlepas, kemudian berwudu, satu ikatan terlepas, kemudian ketika sholat ya, nah sholat, nah insyaallah maka semuanya gitu ya terlepas. Nah, maka di sini kalau kita melakukan pembiasaan seperti ini, fa asbaha nasyatan thayyibin nafs, maka ketika pagi hari itu tentram gitu ya, enggak malas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saum juga sama ya. Saum juga merupakan memberikan ketenangan bagi jiwa gitu ya, bahwa hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasul bersabda bahwa saum di bulan kesabaran dan saum di 3 hari di setiap bulan bisa menghilangkan panas di dalam dada. Bahwa saumu syahri sabri, saum sebulan penuh ya di bulan Ramadan, wasala sa'ayyamin kulli syahrin, dan ayyamul bid ya 3 hari ya
biasanya 13, 14, 15 ya. Nah, maka yuzhibna wa harras sadri, maka Allah akan menghilangkan panas di dalam dada. Jadi Allah akan ngasih ketenangan dengan saum sebulan penuh atau ayyamul bid ya, 3 hari di setiap bulannya. Nah, ini juga menjamin ketenangan jiwa. Nah, kemudian memang memperbanyak doa ya, supaya jiwa kita sehat itu banyak doa gitu ya. Nah, di sini hadis dari Anas bin Malik bahwa carilah seorang gulam ya, anak kecil sebagai pelayan, kata Nabi ya. Iltamis gulaman, cari gitu ya, cari anak kecil min ghilmanikum, di antara gulam milik kalian. Nah, yakhdumuni, yang bisa melayaniku, hatta akhruja ila Khaybar, selama keberangkatan ke Khaybar. Nah, jadi Rasulullah meminta tadi ya, dimintakan seorang khadimah atau seorang, bukan khadimah ya di sini mah, pokoknya untuk menjadi pelayan yang sederhana, maksudnya melayani hal-hal yang sifatnya sederhana. Nah, kemudian Abu Thalhah keluar bersamaku gitu ya. Nah, fakharaja bi Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah keluar bersamaku dengan murdifi wa ana ghulam, dan aku dibonceng ya. Nah, aku dibonceng saat itu masih kecil ya, masih kecil, bahwa bahwa dia masih kecil ya, Anas bin Malik. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, fakuntu asmahu kasiran yaqul, maka aku selalu mendengar beliau itu berdoa gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham gitu ya, dari rasa sifat gelisah gitu ya. Wal hazan, dari sedih, wal aj gitu, dari lemah gitu ya. Wal kasal, berlindung dari malas, wal bukhli, berlindung dari kekikiran, wal jubni, berlindung dari pengecut ya, wal dola'idain, terlilit hutang, wa ghalabatir rijal ya, dari dikuasai orang lain. Nah, ini jadi penting ya berdoa, sehingga di sini Abu Thalhah ya mendengar ya bahwa ketika melayani Rasulullah SAW, pokoknya ketika dalam berkendaraan pun beliau banyak-banyak doa, intinya banyak-banyak doa ya. Diantara doanya ini tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah ya, yang selalu hadir, misalnya wal hazan, berlindung dari rasa sedih, wal ajazi, ya Allah, aku berlindung dijauhkan dari sifat lemah, wal buhli, ya Allah, aku berlindung dijauhkan dari sifat kikir, wal jubni, dan penakut ya, berlindung dari sifat penakut, wal dola'idain, berlindung dari terlilit hutang, wa ghalabati rijal, dan dari dikuasai oleh orang lain. Nah, ini ya, jadi banyak-banyak doa supaya mental kita itu sehat. Nah, ini banyak-banyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian meminta perlindungan dengan mengingat Allah ya. Nah, ini meminta perlindungan bahwa an Utsman bin Affan, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, yaqulu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min abdin yaqul fi sabah kulla yaum ya, bahwa tidaklah seorang hamba di setiap pagi dan sore ketika mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, ini ketika baca doa ini salah samarot 3 kali, payadurruhu syai' ya, tadi ya, bahwa maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan gitu ya. Fil ardi wala fis sama, baik di langit ataupun di bumi, wa huwas samiul alim, dialah Allah Maha mendengar, Maha tahu. Salah samarot. Nah, baca 3 kali ya. Nah, maka fayadurruhu syai', nah tidak akan ada orang yang bisa membahayakan ya. Ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, kita mohon perlindungan ya dengan nama Allah. Tidak ada satupun di bumi ataupun di langit yang bisa membahayakan. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Nah, itu. Nah, kemudian doa ketika merasa tertekan. Ada enggak doanya misalnya ketika merasa tertekan ya, ini bahwa an Sa'id bin Abi Waqqas, hadis diterima dari Sa'id bin Abi Waqqas
bahwa Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda, dakwatu akhi Zinnun, ya, bahwa beliau menyatakan dia doa saudaraku Zunnun. Zunnun itu yaitu di sini maksudnya Zinnun di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau panjatkan ketika dalam ikan perut Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini ketika tertekan, melainkan Allah akan kabulkan, gitu ya. Bahwa doa ini lam yada' muslim, tidaklah seorang muslim meninggalkan biha fi qurbah, ketika dia merasa tertekan, ilastajaballahu lahu, kecuali Allah akan kabulkan. Bahwa tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ini doa ini ketika dibaca dalam keadaan tertekan, ya, maka kata Allah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan ini ketika tertekan, melainkan Allah pasti Allah kabulkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin satu lagi, ya, zikir. Nah, zikir ketika tertekan juga. Nah, ini ya, An Ibnu Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah kana yaqulu indal karbi, bahwa Rasulullah ketika dalam kesulitan, ini doanya ketika dalam keadaan tertekan, ketika dalam keadaan sulit, misalnya la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul wa rabbul arsyil karim. Nah, ini doanya ya ketika kita merasa tertekan, gitu ya. Nah, Allah, la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Nah, ini ya doa ketika tertekan, seperti itu doanya. Nah, doa ketika cemas, ketika sedih, ya, sering ini ya, bahwa hadis diterima dari Ibnu Mas'ud, kalau Rasulullah SAW, ma asaba ahadun qattu hammin, ya, bahwa tidaklah seorang hamba ketika mengalami cemas, sedih, kemudian berdoa ini, ya, Allahumma inni abduk wa bani abduk wa banu amatik nasiyati biyadika madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bikulli ismin walaka sammaita bihi nafsak au alam tahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au istasarta bihi fi ilmil ghaib indak antaj alal Qur'an arabi qalbi wa nura sadri wajala huzni wa zahaba hammi illa azhaballahu hamma wa uznahu abdalahu makanan faraj. Qala faqila ya Rasulullah alla nata'allamuha, qala bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Nah, seperti itu ya, bahwa tidaklah seorang hamba ketika cemas, kita sedang sedih, maka doanya ini, Allahumma ini abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Nah, ini ya, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, maka kata Allah di sini, ya, nah, kecuali Allah pasti menghilangkan kegelisahan, Allah akan menghilangkan kesedihan dan menggantinya dengan kelapangan, menggantinya dengan berbagai kebahagiaan. Nah, seperti itu ya kalau untuk pengobatan ruqyah. Nah, bahwa dari Sa'id Al-Khudri, malaikat Jibril menemui Nabi, ya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ishtakaita. Kemudian malaikat Jibril, ya, bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu sakit, gitu ya. Ya Muhammad ishtakaita, qala na'am, ya, ya aku sakit. Qala bismillah uraqika min kulli syai' yu'dika min syarri kulli nafsi ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi uraqik. Bismillahi arqiq min kulli syai'in, ya, bahwa dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan segala makhluk, kejahatan mata yang dengki. Allah yang menyembuhkan, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, ini ya, subhanallah, ya, doanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan semakin hari ya kita dalam menjalani kehidupan ini, pikiran kita semakin ajeg, semakin beres, gitu ya. Dan bukan kita tidak menjadi ambisi terhadap dunia, gitu ya.
Kalau kita berharap misalnya sesuai dengan sewajarnya itu sangat bagus ya, tetapi kalau menjadi ambisi gitu ya, tidak tahu halal haram, tidak menipu sana menipu sini hanya untuk kenikmatan kelezatan dunia yang tidak lama gitu ya, bahwa jabatan terakhir kita adalah almarhum gitu ya, apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan itu ya harus betul-betul semuanya karena Allah, semuanya sesuai dengan syariat gitu ya. Nah, mudah-mudahan semakin menyadarkan kita gitu ya dalam menjalani kehidupan ini, kita harus berorientasi akhirat ya, karena akhirat itu khairun wa abqa ya, lebih baik dan kekal nanti selama-lamanya. Nah, mungkin hanya itu saja di hadis-hadis ya, 40 hadis tentang psikologi dan kesehatan mental. Nah, mudah-mudahan semua guru-guru memiliki mental health ya, mental yang sehat, supaya mampu memberikan layanan terbaik untuk murid-murid kita. Hanya itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti atas ilmunya. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu